Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. Bai Hua Fofa Guangbo Jiangzuo episode 62 Penderitaan dan kebahagiaan duniawi yang tidak kekal. Raga dan pikiran praktisi Buddhis harus sama. Apa yang ingin raga Anda lakukan harus sama dengan pikiranmu. Banyak orang yang sedang melawan suara hatinya. Apakah kalian tahu mengapa hal tersebut bisa terjadi? Meski dia mengatakan, "Tidak mau lagi, saya sudah cukup." Tapi di dalam hatinya berkata, "Sayurnya sedikit dan saya masih belum kenyang." Bukankah manusia zaman sekarang sudah berbeda? Untuk segala hal raga dan pikiran, kita harus bersatu. Kita harus menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Dikarenakan Anda bisa memahami orang lain, maka Anda bisa menyelamatkan orang lain. Kita juga harus menyelamatkan diri kita sendiri. Karena Anda sedang menjadi manusia dan melakukan sesuatu secara nyata. Itu berarti Anda telah membantu orang lain dan diri sendiri. Lalu, Anda akan bisa memberikan manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Begitu juga dengan berbisnis. Saat Anda mendapatkan keuntungan, bukankah orang lain juga mendapatkan keuntungan? Berbisnis artinya saling menguntungkan. Tidak ada istilah sepihak yang untung saja. Jika Anda tidak ingin orang lain untung, maka Anda tidak akan untung. Anda harus memikirkan berapa banyak keuntungan yang bisa dia dapatkan dan dia pasti puas. Dengan demikian Anda juga bisa untung. Jika Anda berpikir, "Saya tidak ingin dia untung, saya ingin mendapatkan keuntungannya kembali." Jika demikian, bisnismu tidak akan berhasil. Saat raga dan pikiranmu bersatu, Anda tidak akan merasakan ada masalah yang terjadi. Itu artinya, permasalahan itu seperti tidak pernah terjadi sama sekali. Ada banyak orang bijaksana yang tidak merasa adanya masalah terjadi. Manusia adalah permasalahan, itu sangat meresahkan. Apakah kalian bisa hidup tenang di alam manusia? Anda harus siap secara mental. Sama halnya saat kita sudah ada di dunia sejak kecil. Kita sudah ada rumah semasa kita kecil. Kita sudah ada rumah semasa kita SMP. Rumah sewaktu kita SMP adalah asrama. Ada siswa yang tidak tinggal di asrama, tapi saat dia kuliah dia tinggal di asrama. Ada banyak orang yang menikah dan membayangkan keluarganya bisa begini dan begitu. Betapa bahagianya. Tapi semua bayangan itu berakhir begitu mereka ke luar negeri. Seorang mahasiswa yang kuliah di luar negeri pasti pernah pindah rumah setidaknya 6 kali selama 15 tahunan. Bahkan bisa lebih dari 6 kali. Tujuan Master memberitahu kalian adalah kalian harus mempersiapkan mental saat tiba di alam manusia. Masalah akan terus terjadi. Bagaimana saya harus menghadapi permasalahan ini dengan benar? Setelah Anda menikah, Anda harus mempersiapkan mental akan bertengkar dengan pasanganmu. Dengan demikian, Anda tidak akan bertengkar. Biarlah dia bertengkar, untuk apa mempedulikannya? Apa gunanya bertengkar? Dengan demikian, Anda tidak akan merasakan adanya masalah yang sedang terjadi. Tidak menempatkan masalah ke dalam hati. Tidak peduli seberapa sulitnya masalah itu, jangan menempatkannya ke dalam hatimu. Apa susahnya? Ada istilah yang mengatakan, kesulitan tidak akan menyulitkan orang hebat. Sekarang kita menyebutnya, kesulitan tidak akan menyulitkan praktisi Buddhis. Karena kita dilindungi oleh Bodhisattva, kita bisa membaca parita. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kehidupan. Itu artinya tidak boleh membuang-buang waktu.
Permasalahan akan terus terjadi, jangan kita memusingkannya. Berserah kepada jodohlah, biarkan masalah itu datang. Kebudayaan tradisional Tiongkok dikatakan, tenang dalam menghadapi segala kondisi, biarlah ia datang. Jika ia datang, saya akan menghadapinya dengan tenang. Apa yang bisa saya lakukan lagi? Tenang saat menghadapi segala kondisi, biarlah ia terjadi. Apa yang bisa kita perbuat? Kita hanya cukup menyelesaikan masalah itu, biarlah kita menderita sebentar. Siapa yang memintamu terlahir sebagai manusia? Tidak ada yang bisa dilakukan selain menerimanya. Tenang dalam menghadapi segala kondisi, berserah kepada jodoh, tidak ada halangan pada segala hal. Itu tidak akan menghalangimu. Tidak peduli apapun yang terjadi, biarlah itu terjadi. Janganlah menyempatkannya ke dalam hatimu. Hormatilah bodhisattva, para senior, praktisi Buddhis. Hormatilah ulas asih dan kebijaksanaan kita sendiri. Dengan demikian Anda akan bisa mempertahankan sebuah kekuatan semangat dan berkat. Bagaimana datangnya kekuatan berkat? Orang yang menghormati orang lain akan mendapatkan kekuatan berkat. Saat Anda hormat pada bosmu dan bos baik padamu, bukankah Anda merasa tenang? Anda tidak akan dipecat. Jika Anda ada di rumah dan menghormati istrimu, Anda tidak perlu khawatir istri akan bertengkar denganmu. Sekarang ada banyak istri yang bertengkar dengan suami hingga bercerai. Hal pertama yang harus dilakukan praktisi Buddhis adalah menghormati orang. Dengan demikian kita akan mendapatkan kekuatan berkat dan kegigihan. Kedua yaitu menghormati ajaran Dharma. Kita harus menghormati Dharma, Biksu, Triratna. Kita harus menghormati Rupang Bodhisattva. Begitu juga pada Dharma, buku Dharma. Kita harus menghormati Dharma. Dengan demikian Anda akan mendapatkan kekuatan kebijaksanaan. Orang yang menghormati Dharma akan mendapatkan kekuatan kebijaksanaan. Orang yang menghormati orang lain akan mendapatkan kekuatan berkat. Masih ada satu lagi yaitu membina diri dengan nyata. Janganlah munafik. Sesuatu yang munafik tidak ada gunanya. Anda tidak membaca parita di rumah. Untuk apa kemunafikan itu? Membina diri dengan nyata bisa mendapatkan kekuatan ulas asih. Coba kalian perhatikan orang yang benar-benar membina diri. Dia akan mendapatkan kekuatan ulas asih. Mengapa ada orang yang telah lama mempelajari bodhisattva, tapi dia tidak memiliki ulas asih? Bagaimana orang yang terus membaca parita dan membina diri bisa tidak ulas asih pada orang lain? Dia tidak meributkan segala hal. Anggap saja saya berhutang padanya. Ini sudah menjadi miliknya. Anda berkata dia sangat kasihan dan sangat baik. Saya harus membantu orang ini. Itu adalah kekuatan ulas asih. Kalian harus membina diri secara nyata. Terkadang kehidupan manusia sangatlah menderita. Sepuh akan membantu kalian untuk menganalisisnya. Penderitaan di dunia ini dibagi menjadi beberapa tingkatan. Kebudayaan tradisional Tiongkok berkata, jika ada hal yang membuat hatimu tidak tenang, maka Anda tidak akan bertahan lama. Setidaknya ada 3 hal yang terus terjadi. Saat ada kesialan terjadi padamu, pasti akan ada kesialan yang terjadi selanjutnya. Saat terjadi lagi, Anda akan berkata, mengapa saya begitu sial akhir-akhir ini? Saat Anda mengatakan, mengapa akhir-akhir ini begitu sial? Selama Anda tidak membaca parita, membina diri, dan tidak mengubah diri, Anda akan mengalami kesialan hingga 3 kali. Setelah 3 kali kesialan itu terjadi, 3 bulan kemudian Anda akan sial lagi, karena ini adalah sebuah perputaran. Dalam kondisi tersebut, itu dinamakan sebagai penyayatan pikiranmu secara berlapis. Penderitaan akan mengirismu selapis demi selapis. Ada banyak obat yang memiliki lapisan gula di luarnya. Saat lapisan gula itu diiris, hanya ada rasa pahit di dalamnya. Saat Anda membelahnya lagi, rasanya akan lebih pahit. Itu akan terus pahit.
Kehidupan manusia ini memanglah sangat menderita. Saat Anda hanya memikirkan suatu hal dan merasa itu sangat menderita. Mengapa saya begitu menderita? Orang tua orang lain lebih baik daripada orang tua saya. Jika Anda hanya memikirkan penderitaan yang sementara ini, itu hanya akan membuatmu sulit untuk maju ke depan, membuatmu terus mengalami penderitaan di dalam reinkarnasi. Anda tidak boleh terus mengingat satu permasalahan tersebut. Tidak mengapa jika kita harus menderita, karena pasti masih ada hal indah. Anda hanya perlu mencari sesuatu indah untuk dilakukan. Sama halnya saat Anda memakan semeja sayuran. Saat Anda merasa pare sangat pahit, Anda boleh tidak memakannya dan bisa memakan sayuran lainnya. Tapi akan ada yang berkata, "Mengapa pare ini begitu pahit?" Saat dia baru memakan beberapa suap, dia berkata, "Mengapa begitu pahit?" Sama halnya ada orang yang berkata setelah memakan sayur, "Mengapa sayuran ini begitu asin?" Beberapa saat kemudian dia berkata, "Mengapa begitu asin?" Mengapa demikian? Karena Anda terus memakan sayuran yang asin, maka Anda akan terus merasa asin. Jika Anda terus memakan sayuran yang pahit, maka Anda terus merasa pahit. Jika Anda terus mengingat penderitaanmu, maka Anda akan terus berada dalam penderitaan itu. Anda tidak akan bisa keluar dari penderitaan tersebut. Alasan banyak orang yang menderita adalah karena mereka tidak tahu bahwa penderitaan adalah sebab dari manis. Dikarenakan Anda menderita, Anda baru ingin mencari sebab manis. Bukankah orang yang menderita ingin membaik? Bukankah orang yang menderita ingin mencari sebab yang manis? Contohnya, badanmu kurang sehat. Bukankah Anda sudah menderita? Anda berkata, "Saya ingin pergi ke dokter." Ketika sakitmu sudah sembuh, bukankah sudah manis kembali? Manis adalah buah dari penderitaan. Karena setelah Anda bahagia, Anda akan segera menderita kembali. Jadi jangan berlebihan saat bahagia. Sufu mengatakan, manis adalah buah dari penderitaan. Penderitaan duniawi berasal dari pikiran kacau kita. Alasan orang yang menderita adalah karena kita berpikir sembarangan. Semakin dipikirkan, maka semakin menderita. Contoh sederhana, saat Anda mengidap sebuah tumor, saat baru mengidapnya, Anda masih tidak menderita. Lalu Anda berkata, "Besok saya akan pergi ke dokter. Saya tidak tahu hasil pemeriksaan dokter. Bisa saja kanker." Itu sangat menderita. Pikiran kacaumu malah memunculkan lebih banyak penderitaan. Karena pikiran kacau bisa menyingkirkan kemurnian pikiran kita. Pikiran murnimu sudah menghilang. Saat Anda keluar dari tempat yang kotor, apakah pikiranmu bisa bersih? Pikiranmu akan penuh dengan sampah yang Anda lihat tadi. Meskipun ada di genangan air yang kotor, praktisi Buddhis juga harus memiliki keberanian untuk memelihara bunga lotus yang murni. Itu dinamakan masuk ke dalam lumpur tapi tidak ternodai. Jika Anda bekerja sebagai tukang sampah, maka Anda harus berpakaian seperti tukang sampah. Jika Anda bekerja sebagai petugas kebersihan, maka badanmu akan menjadi sangat kotor dan bau. Anda harus terus membersihkan diri kalian saat ada di alam manusia. Terus bersihkan pikiranmu. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Fofofa Master Lu Jun Hong. Bergembira dalam dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.